warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurma dan juga Ibu Ani, yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPTS Negeri Kandangan 2. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama pada kelompok belajar UPTS Negeri Kandangan 2 dengan tema diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang selama ini sudah saya laksanakan di kelas. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, dalam budaya positif ini kita temukan beberapa miskonsepsi. Yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah, padahal dalam kehidupan bermasyarakat kita ini mengenal adanya peraturan. Apalagi Indonesia ini merupakan negara hukum. Dalam penerapan budaya positif, guru tentunya perlu melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi itu hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, terutama untuk dirinya dan juga masyarakat di sekitarnya. Miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di kelas saja itu sudah cukup dan tidak perlu tindak lanjut. Apakah betul seperti itu? Nah, pada dasarnya kesadaran diri siswa atau yang lebih kita kenal dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik itu harusnya muncul dari diri siswa sendiri. Jadi tidak hanya secara visual kita pajang di dalam kelas, namun juga harus ada monitoring dan tindak lanjut serta refleksi pada penerapannya. Miskonsepsi yang ketiga, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif itu diselesaikan dengan restitusi. Nah, ini nanti restitusi akan kita pelajari di akhir sesi. Berikutnya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi itu ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Karena kita tujuannya adalah membangun motivasi internal dari murid. Nah, jadi ini idenya, gagasannya itu seharusnya muncul dari dalam diri murid. Kita ini membimbing dan mengarahkan supaya murid itu mampu memunculkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita adakan permainan dulu. Saya ada permainan ini. Ini kita bisa berpasangan 2 orang. Yuk. Ya, saya rasa sudah pas ya ini 2 orang. Nah, ini. Apa permainannya? Yaitu cobalah buka. Jadi nanti ada 2 orang yang berperan. Yang pertama sebagai orang A atau orang pertama, dan yang kedua sebagai orang B atau orang kedua. Nanti secara bergantian Bapak Ibu, misalkan orang A ini mengepalkan tangan dulu. Bayangkan Bapak Ibu di tangan penjenengan ini ada hal berharga yang ingin jenengan lindungi, yang tidak ingin jenengan serahkan kepada orang kedua. Nah, tugasnya orang kedua atau orang B ini adalah membujuk, merayu, boleh menggunakan cara apapun supaya orang A ini mau membuka kepalan tangannya. Baik, 1 menit bisa kita praktekkan mulai dari sekarang. Silakan ditentukan dulu siapa yang berperan jadi orang A dan orang B. Nanti ya. Nanti switch. Ya, silakan dibujuk, dirayu, berusaha supaya orang ini mau membuka kepalan tangannya. Nanti yang B ini yang membujuk, nanti gantian perannya. Nanti yang B jadi yang merupakan yang A aja. Silakan dibujuk bagaimana cara jenengan membujuk orang ini supaya kepalanya terbuka, supaya dia mau membuka hal yang ingin dia lindungi. Silakan, 1 menit mulai dari sekarang.
bujukan, godaan, atau paksaan dari teman Anda? Tidak. Mengapa Bapak Ibu tidak mau menyerahkan hal yang paling berharga tersebut? Karena berusaha mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Pertanyaan yang kedua, ataukah Anda tadi bertahan atau menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Iya, karena tadi kita ingin melindungi apa yang kita hargai, apa yang kita miliki, maka ini harus dipertahankan. Pertanyaan ketiga, dalam permainan kecil tadi sebenarnya siapa yang memegang kontrol, yang menutup tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Nah, tentu saja untuk mempertahankan apa yang kita miliki, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Ya Bapak Ibu, pada filosofi pendidikan Gajah Dewantara yang sudah kita ketahui bahwa ada 3 sistem amo. Yang pertama ada Ing Harso Sumpolodo, Ing Madhyoma Mungkarso, dan Tuturi Handayani. Saya yakin sekali Bapak Ibu guru sudah memahami dan meresapinya. Namun Bapak Ibu, di tengah perubahan zaman yang sangat cepat ini, globalisasi dan teknologi, ada perubahan paradigma belajar. Ini yang dinamakan stimulus respon atau lawan dari teori kontrol, pandangan tentang dunia yang kita harapkan. Yang pertama, kebutuhan kita itu dulu dianggap sama. Pada kenyataannya kebutuhan kita sebagai manusia tentunya berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Namun tidak Bapak Ibu, setiap orang itu memiliki gambaran atau pendapat yang berbeda-beda. Yang berikutnya, kita coba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha supaya orang lain punya pendapat yang sama dengan kita. Padahal ternyata tidak. Yang berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu yang salah. Ternyata semua perilaku yang ditunjukkan itu punya tujuan dan motivasi tersendiri untuk dilakukan. Berikutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Ini seperti permainan tadi. Tidak. Orang lain yang bisa mengontrol diri saya adalah diri saya sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak juga. Karena pada dasarnya sifat manusia ini tidak mau dikendalikan atau tidak mau dikontrol oleh orang lain. Seperti kita permainan coba lakukan tadi. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ya, yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Ini sama yang terjadi dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Murid-murid kita itu juga punya pandangan tersendiri yang berbeda dengan kita. Murid-murid kita punya potensi lahir sendiri yang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Kemudian murid-murid kita ini juga punya pendapat yang berbeda, kadang-kadang berbeda dengan kita. Mari kini kita masuk pada sesi disiplin positif. Bapak Ibu, mungkin dalam pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang lebih dalam lagi tentang praktik restitusi, tapi untuk kali ini kita fokus pada budaya dan disiplin positif. Dalam budaya kita Bapak Ibu, kata disiplin itu masih dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, padahal arti sebenarnya dari disiplin yaitu adalah untuk belajar. Kita juga sebagai seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aturan, mengikuti keyakinan, sehingga motivasi yang terbangun nanti adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti disiplin positif ini muaranya untuk membangun motivasi intrinsik. Lalu apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif
positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai yang ada di sekitar kita, nilai-nilai positif dan kebajikan yang sudah kita temui sehari-hari di dalam kehidupan kita. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, tentunya lintas bahasa, lintas suku, dan juga lintas agama maupun latar belakang kita. Bapak Ibu, Diane Gosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut, ini dia. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang saya ambil, tentunya masih banyak sekali selain yang ada di dalam tabel ini. Ada kepedulian, ada kebersihan, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat, tanggung jawab, bijaksana, dan lain sebagainya. Dalam filosofi pendidikan kita tentunya sudah dicetuskan bahwa nilai-nilai kebajikan kita ini dirumuskan menjadi profil pelajar Pancasila. Saya yakin ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan lain-lain. Baik, sampai sini sekiranya apa ada yang perlu dikonfirmasi atau ada yang perlu ditanyakan? Belum ya? Jadi kita lanjutkan dulu. Ya ini perilaku manusia tadi didasarkan pada motivasi, karena mereka kan punya tujuan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Ternyata teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia itu melakukan suatu hal itu karena dia tidak mau dihukum. Berarti ini dinamakan motivasi eksternal karena datangnya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini anak-anak kita juga sering seperti ini. Dia ingin mendapatkan sesuatu, ingin misalkan kita membuat stiker atau kita membuat pin dan lain sebagainya. Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi penghargaan itu termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kita tuju Bapak Ibu, ini yang terakhir di nomor 3, untuk menghargai diri sendiri atau nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Anak ini menjadi orang yang seperti apa. Nah, maka ini nanti akan menjadi motivasi internal. Pada dasarnya Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum ke sana, ini ada pertanyaan pemantik, ada sebuah kondisi. Di sini ada Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan milik teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Yang di sini ternyata ada siswa bernama Doni Bapak Ibu. Dia memaksa meminta bekal makanan teman-temannya. Kira-kira kita sebagai pendidik, kalau kita menelisik, kira-kira Doni apa ya alasan dia melakukan hal tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berpendapat? Di sini tidak ada yang salah Bapak Ibu. Di sini kita semua belajar, tidak ada yang salah. Salah satu saja. Karena mungkin lapar, jadinya meminta bekal. Iya, mungkin dia lapar. Kemungkinan lapar. Ada yang lain? Jadi tidak dia tidak bekasnya, nggak uang saku dari rumah mungkin. Monggo. Menurut saya itu Doni mungkin dari faktor orang tua ya. Orang tuanya mungkin tidak perhatian dengan Doni, mungkin ke sekolah dengan kondisi seperti yang dialami sama kelaparan ya, mungkin uang sakunya tidak cukup dan sebagainya. Iya, terima kasih. Memang kondisi anak ini bermacam-macam latar belakangnya. Mari kita bedah satu persatu. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini juga terjadi pada kita dan juga tentunya pada anak-anak kita. Yang pertama ada
kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sana ada kesehatan, rumah, ada makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan dia untuk diterima. Keinginan ini untuk tetap terhubung dengan orang lain, menjalin komunikasi, menjalin pertemanan dengan keluarga, pasangan hidup, teman kerja, memiliki binatang peliharaan dan kelompok di mana ia berada. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya. Ini juga terjadi pada anak-anak didik kita. Mereka ingin diterima dan diakui sekecil apapun pencapaian yang dia lakukan. Dia ingin diakui sebagai anak yang kompeten dan anak yang berhasil. Yang keempat, Bapak Ibu, kebebasan akan menentukan pilihan. Jadi anak-anak ini tadi karena punya pendapat sendiri, kita hargai pendapatnya. Terus yang terakhir, ya ini adalah kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan dari bermain atau tertawa. Untuk kasus Doni tadi, apabila kita bedah dari masing-masing kebutuhan dasar, yang pertama Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar mengenai bertahan hidup, ya ini apabila jawaban Doni ketika ditanya Bu Ambar dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Option yang berikutnya, apabila Doni menjawab dan alasannya mengambil bekal teman karena merasa senang, temannya kan jadi memperhatikan dia karena dia jahil, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah rasa sayang dan terima dan rasa terima. Betul Ibu. Yang berikutnya, apabila jawabannya ya ini dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah kekuasaan, penguasaan. Mungkin itu ya Pak ya. Yang berikutnya yang keempat, apabila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh dia dari rumah yang disiapkan ibunya, maka kebutuhan yang berusaha dia penuhi adalah tentang kebebasan, karena dia pendapatnya mungkin tidak tersampaikan kepada ibu, jadi ibu yang menentukan apa yang bekal dan apa makanan yang harus dia bawa. Yang terakhir, apabila Doni menjawab namun karena iseng Bapak Ibu, ya iseng saja, saya nggak ada maksud apa-apa ingin melamar hal tersebut, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan dasar dari manusia ini Bapak Ibu, apabila tidak terpenuhi salah satu, bisa memantik perilaku yang negatif. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Bimo, seorang anak TKP, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya ini membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, ibu kejar aku karena ibu guru kan sayang aku. Nah, ini kira-kira Bimo perlu memenuhi kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Ada penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Cinta dan kasih sayang. Mari kita cek. Betul sekali, ada cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Yang berikutnya, ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia itu menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu guruku, Ibu Rani. Menurut Dinda ini kurang senang pada ibu gurunya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak didapat oleh Dinda apabila Dinda mengatakan hal ini pada ibunya? Ibu guruku tadi bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, diam dan tidak ada suara, kedap suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar mana Bapak Ibu? Kesenangan. Coba kita cek 1, 2, 3. Nah, ada di bagian kesenangan. Dia ingin kan dia tadi ingin seru. Dia tuh bosen Bapak Ibu, dia tuh ingin seru. Saya tuh ingin senang, ingin bermain. Yang berikutnya, tahun ini ada Dimas yang genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali
bangga dan keren loh kalau menyetir mobil, apalagi kalau teman-temanku tahu. Jadi kebutuhan dasar yang telah dipenuhi, yang belum dipenuhi adalah penguasaan. Mari kita cek. Betul Bapak Ibu, 100 tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, ini semua sudah bisa, apa sudah aja ya Bapak Ibu? Wah, sudah. Jangan terus ya Pak. Terus. Oh iya, masih ada. Ternyata masih ada Pak Alek. Ya terus. Ya, ini kembali kepada Dinda. Dinda tadi yang mengadu kepada ibunya karena tidak suka dengan ibu gurunya. Aku bosen, masa belajar cuma begitu aja dengan ibu guru aja, apa nggak ada yang lain ini. Nah, kira-kira kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah sampai kita cek jeng-jeng kebebasan. Karena anak tadi juga punya pandangan, saya tuh bosen loh kalau mendengarkan jenengan terus. Baru ayo kita lihat video, ayo kita bermain di luar dan lain sebagainya, atau kita melakukan permainan dan sebagainya. Bapak Ibu, tentunya kita sering mendengar kata-kata ini ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sifatnya tidak berencana Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, saya pun juga seperti itu, kadang bisa refleks, bisa secara tiba-tiba untuk menanyai dia, tapi itu dulu sebelum mendapatkan materi ini. Yang kedua, ada disiplin. Disiplin ini biasa kita lakukan dalam bentuk konsekuensi. Nanti kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Kalau kamu merusakkan buku temanmu, konsekuensinya kira-kira bagaimana? Sedangkan yang terakhir yang kita tuju ini adalah restitusi. Restitusi ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dia lebih pede, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jadi potensinya bisa dapat terus dikembangkan. Bapak Ibu, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ini juga masih tumpang tindih tentang pengertiannya. Banyak juga, ada juga masih bingung. Untuk hukuman Bapak Ibu itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan dia lakukan. Yang kedua, ternyata memberi hukuman ini membuat anak sakit hati dalam jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, dengan menghukum anak menjadi benci dengan peraturan. Namun dengan memberi konsekuensi, anak menjadi menghargai kedisiplinan. Baik, kita langsung saja. Ini yang menarik Bapak Ibu, saya juga menemukan materi ini juga ketika menyusun. Ini menarik sekali bagi saya pribadi. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan ini menurut Alfikon, dia ini dalam pelaksanaannya yang diberikan terus-menerus, apalagi penghargaan yang berbentuk fisik dan material, ini sama seperti memberikan hukuman. Karena penghargaan maupun hukuman ini sama-sama menghendaki seseorang patuh kepada kita. Maka dari itu anak akan melihat penghargaan sebagai hukuman karena dia terpaksa untuk mematuhinya. Apabila kita memberikan penghargaan dalam jangka waktu yang panjang, ini yang akan terjadi Bapak Ibu, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Karena dengan memberi penghargaan pada satu anak, kita niatnya untuk memberi motivasi kepada yang lain, namun hal itu nanti akan membuat kompetisi di dalam kelas. Kompetisi ini bagi anak yang kurang mampu misalnya dalam membaca dan berhitung, ini akan menimbulkan kecemasan. Nah, ini yang akan merusak hubungan dia dengan teman-temannya nanti di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan mengurangi ketepatan karena dia hanya ingin mendapatkan sesuatu, dia jadi tidak tepat sasaran. Apa yang mau dilakukan, potensi mana yang mau dia kembangkan. Lanjut. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa tindakan guru. Mari kita pilih mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau restitusi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat masuk sekolah? Hukuman. Murid diminta push up karena nggak pakai masker dalam kelas? Hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret?
pelajaran PJOK-nya terlambat. Nah, ini ada dua pendapat yang berbeda. Mari kita cek. Nah, konsekuensi. Mengapa Bapak Ibu konsekuensi di nomor 7? Karena pelajaran PJOK tentunya di awal membutuhkan pemanasan. Karena dia tadi terlambat, tidak mengikuti 10 menit, berarti tentunya dia melewatkan sesi pemanasan. Maka dari itu, gurunya memberikan konsekuensi sebagai pengganti pemanasan. Lanjut. Nah, ini yang dari tadi kita ingin capai, yaitu adalah keyakinan kelas. Sebenarnya mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Apabila ada suatu kondisi Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita harus pakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya ini untuk kesehatan atau keselamatan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu tadi yang kita sebut keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada video saya mempraktikkan hasil nyata. Mari kita simak bersama-sama. Jariku jadi apa ini? Empat jariku jadilah. Guru hari ini ingin mengajak diskusi atau Bu Ayu ingin tahu kelas
membuat keyakinan kelas ini saya awali dengan mengkondisikan situasi dan juga memotivasi mereka terlebih dahulu. Karena mengingat bahwa kelas 1, apalagi di kelas saya ini, anak-anaknya sangat aktif sekali. Kemudian langkah berikutnya yaitu membimbing diskusi. Langkah membuat keyakinan kelas yang berikutnya, Bapak Ibu, kita meminta siswa berpendapat tentang kondisi kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Biarkan mereka melakukan curah pendapat. Kita arahkan saja, kemudian nanti berikutnya kita mencatatnya. Bapak Ibu, mari kita bedah bersama-sama prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berdasarkan contoh video yang telah kita simak tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa mempersilahkan murid-murid kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang ingin disepakati. Yang kedua, kita bisa mencatat masukan dari murid-murid kita. Berikutnya, Bapak Ibu, keyakinan kelas tadi merupakan pembentukan keyakinan sekolah. Nanti kalimat karena peraturan itu kalimatnya negatif, nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu misalnya jangan berlari di kelas, kita ganti berjalanlah di kelas. Ada juga jangan membuang sampah di tempatnya, kita ubah menjadi kalimat positif, membuang sampah di tempat sampah. Dan berikutnya, Bapak Ibu, setelah curah pendapat kita laksanakan, kita juga sudah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kita bisa meninjau kembali kira-kira mana yang belum diubah. Kalimat positif itu nanti kita juga bisa integrasikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada saling menghormati, ada menjaga kebersihan, ada juga menghargai teman, menolong, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa mencatatnya. Mungkin kalau di kelas 1, Bapak Ibu, saya menggunakan poster yang saya tulis tangan sendiri. Nah, anak-anak itu saya minta untuk membantu saya di bagian menghiasnya, karena saya inginnya anak kelas 1 mengalami pengalaman tersebut. Namun kendalanya kan di kelas 1 ini banyak yang kadang belum bisa membaca menulis. Nah ini, jadi saya memberikan tugas yang berbeda untuk anak tersebut. Mungkin kalau Bapak Ibu di kelas tinggi, ini bisa dimodifikasi menggunakan teknologi. Kita bisa memakai slide dan juga game yang lain. Berikutnya, Bapak Ibu, ini yang pada sesi 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan yang kita tuju yaitu adalah posisi sebagai manajer. Untuk posisi penghukum, Bapak Ibu, yang biasa kita dengar, yakni patuhilah aturan saya, atau awas ya kamu itu selalu saja salah, selalu kamu lagi yang terlambat. Khawatirnya, Bapak Ibu, apabila kita menerapkan ini, anak ini menjadi marah, pendendam, atau mungkin bisa juga bersifat agresif kepada orang di sekitarnya. Untuk membuat rasa bersalah, ya Bu, mungkin itu yang menakutkan paling ujungnya nanti. Membuat rasa bersalah, ya ini posisi guru biasanya sikapnya lebih lembut, menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman karena merasa bersalah. Akhirnya anak yang merasa bersalah nanti justru rendah diri. Dia menganggap dirinya itu gagal. Nantinya dia akan mendapatkan identitas kegagalan, merasa minder. Ibu itu sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa ya kamu melakukan hal itu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, dalam posisi ini Bapak Ibu, penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa saja menjadi negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin dengan antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik ini dengan humor dan mempengaruhi mereka. Biasanya yang ketemunya adalah, ayolah bantu Bapak, ayo ingat kemarin Bapak bantu apa?
ya sudah, lain-lain nggak apa-apa, nanti bantu bereskan dan sebagainya. Hal negatifnya Bapak Ibu dengan posisi ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka atau murid tadi, dia akan merasa kecewa dan berpikir, saya pikir Bapak atau Ibu ini teman saya. Akhirnya dia merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Dan juga murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang sudah ada Bapak Ibu, yang bisa kita intervensi atau bisa kita ungkapkan untuk murid. Ya ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu konsekuensinya seperti apa? Yang terakhir Bapak Ibu, ada posisi manajer. Nah, atau nanti ini kita akan mengarah kepada restitusi. Posisi manajer ini nanti kita mempersilahkan murid, kita membimbing mereka untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kita membimbing dia, mengarahkan supaya nanti dia kembali ke kelompok yang memiliki karakter yang lebih kuat. Nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, cara dia menghargai diri ini menjadi lebih kuat lagi. Mari Bapak Ibu, kita jawab ada pertanyaan terakhir. Yang pertama, ini kita tentukan posisi mana yang kira-kira akan didapatkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Apa teman atau pemantau? Pembuat rasa bersalah. Ayo bantulah dengan Bapak lu Jo. Oh ya betul. Nah dan kamu lagi selalu saja kamu yang mengulang. Sampai kira-kira hukum betul. Untuk mengingatkan apa peraturannya? Kamu tahu tidak? Kamu ingat apa peraturan yang telah kita buat? Oh mantap. Yang terakhir, kamu ingat kira-kira kelas kita apa rencana untuk hari ini? Ada manajer. Lanjut Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi. Jadi muaranya tadi adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, ada sisi menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ya ini menanyakan keyakinannya. Mari kita breakdown satu persatu. Sisi pertama menstabilkan identitas. Nah kita ini melakukan penstabilan identitas ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang tadinya gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang lebih berhasil. Kata-kata yang atau kalimat yang bisa kita ucapkan, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya, sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Pada sisi ini Bapak Ibu, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anaknya. Kalimat yang bisa kita ucapkan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih mudah ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini karena kita sudah menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama, kita patut mengingatkan anak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Yang bisa kita ucapkan Bapak Ibu, yang pertama, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu ini mau menjadi orang yang seperti apa. Nah Bapak Ibu, ini juga ada video penerapan restitusi di kelas saya, berikut juga dengan skenario-nya. Skenario-nya Bapak Ibu, saya memiliki murid yang bernama Wahyu Takbir Mubarok. Ini sudah beberapa kali tidak membawa buku pelajaran, sehingga seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Nah ini saya coba mengajak dia untuk melakukan restitusi.
bisa, malah lebih baik kalau malam sebelum tidur juga bisa. Kamu sendiri waktunya yang pilih kapan kamu mau menyiapkan bukumu. Yang jelas bukunya harus di bawah. Ya, baik Bapak Ibu. Ini tadi hanya cuplikan saja. Untuk restitusi memang untuk pertama supaya anak itu mau terbuka kepada kita upayakan dulu menciptakan kondisi yang nyaman untuk dia. Karena restitusi ini nanti kan warnanya pada diskusi. Jadi supaya anak ini muncul penyelesaian dari dirinya, kita sebagai perestitusi juga harus siap secara psikologis, anaknya juga harus siap secara psikologis. Tentunya juga kondisinya juga harus tenang. Jadi untuk restitusi ini kita bisa mengkondisikan sendiri yang mana kira-kira kita ini juga siap sebagai perestitusinya Bapak Ibu. Nah setelah direstitusi Bapak Ibu, kita akan lanjut pada ini Bapak Ibu, intervensi 30 detik. Karena restitusi itu tidak bisa kita terapkan setiap saat, kita tentunya juga tidak mau Bapak Ibu menerapkan restitusi terus menerus. Karena satu restitusi ini bisa menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit. Padahal kita di dalam kelas juga banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan dulu minimal kita pada posisi pemantau. Kita bisa melakukan intervensi kepada anak, kita ingatkan kepada dia. Untuk saya Bapak Ibu, saya itu juga sering mengingatkan anak pada ini. Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya salah. Apa yang bisa guru bantu? Atau saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Padahal tadi tidak seperti itu peraturannya. Begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini kalau sudah sampai refleksi ini sudah tanda-tanda Bapak Ibu. Ini tanda-tanda bahwa pertemuan kita hari ini bisa segera diakhiri. Nah Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang untuk mengakhiri sesi kita kali ini. Ada 3 ini. Nanti kita bisa memilih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja mana yang kira-kira ingin dijawab. Monggo, siapa yang lebih dulu? Monggo Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Monggo, silakan siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Salah satu nih, monggo. Lebih baik muncul depan Bunda. Oke. Nanti jadi ya bisa terlihat Bunda. Mantap nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kita pelajari hari ini tentang restitusi tentang restitusi dan budaya disiplin positif. Itu harus dikembangkan di kelas, terutama kelas rendah, supaya anak-anak itu lebih disiplin dalam apa itu, misalkan mengerjakan PR apa tidak mengerjakan, tidak membawa buku. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bunda, ya saya setuju sekali dengan pemaparan Bunda tadi bahwa untuk menciptakan disiplin positif dan akhirnya nanti kebiasaan yang membudaya Bapak Ibu, nanti kita bisa mulai dari kelas kita sendiri, kita susun keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Tidak usah minder Bapak Ibu, kelas 1 pun pasti bisa kita ajak untuk berdiskusi. Memang mungkin tantangannya berbeda dengan anak-anak yang sudah bisa bicara. Namun saya yakin memang sulit, namun itu sesuatu hal yang pasti bisa kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang hal menarik yang menurut Bapak Ibu temukan pada materi kali ini atau pada sesi diseminasi kali ini Bapak Ibu? Monggo. Yang lainnya, tadi sudah ibu-ibu, saya harapkan ada bapak-bapak nanti di sini. Iya. Bunda, ajarannya ini agaknya sudah mengumpat mengupayakan ini. Tadi ada restitusi, ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan, ada juga konsekuensi, ada kontrol, posisi kontrol guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berpendapat tentang hal menarik apa yang Bapak atau Ibu temukan terkait materi hari ini. Luar biasa dengan materi apa kali ini. Mungkin banyak hal yang mungkin dari saya sendiri ya Bu, itu mengkondisikan kelas. Ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari selama kita memberikan motivasi, memberikan hukuman atau kontrol kita sebagai guru itu banyak sekali. Di sini yang menarik bagi saya yaitu adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi banyak sekali tentang hukum. Setahu dari kita sendiri ya, kalau hukuman itu kan selalu yang berat, yang harus nanti kalau kamu tidak bisa saya hukum seperti ini, atau yang nanti kalau tidak mau mengerjakan PR, nanti saya hukum biasanya ya di depan kelas atau disuruh mengerjakan di luar. Itu mungkin dari pembelajaran yang sebelum kita mengetahui materi-materi atau pelajaran-pelajaran selama kita kita dapat selama ini. Jadi hal menarik yang saya selama ini dari materi itu yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Terima kasih Bunda, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa sekali. Oh iya, Bunda yang ingin mendapat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu tentang hukumannya. Hukuman itu kan bagi anak itu sangat menakutkan. Nah, bagaimana kalau hukuman itu dibuat kesepakatan kelas itu, apa boleh? Terima kasih atas pertanyaannya. Meskipun ini belum sesi pertanyaan, nggak apa-apa. Saya jawab sekarang saja nanti biar tidak lupa. Ini Bapak Ibu, memang Ibu untuk hukuman ini sebaiknya sudah mulai kita geser dengan keyakinan. Karena yang saya rasakan juga murid-murid saya ini secara karakternya banyak yang sulit dikendalikan. Sudah tidak seperti dulu, apalagi kita sudah kemarin ada corona sekian waktu ini tidak bertemu gurunya, tidak mendapatkan bimbingan dari gurunya pun akhirnya karakternya sulit sekali. Nah, Ibu mungkin untuk keyakinan kelas nanti kita bisa memulai dari kelas kita masing-masing. Kita juga bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Ada banyak sekali materi dan video-video interaktif mengenai keyakinan kelas. Di PNN juga sudah difasilitasi, saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajarinya, bahwa di sana ada juga materi tentang keyakinan kelas dan institusi. Apalagi kemarin kita baru saja menyelesaikan RHK. Nah, ini banyak sekali dari rekan-rekan kami yang memilih untuk melakukan disiplin positif. Begitu Ibu, kira-kira. Apa ada undang-undang lagi Bu? Nah, itu saja. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa rencana Bapak Ibu ke depan dalam menerapkan budaya positif? Terima kasih untuk waktunya. Untuk refleksi yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu ke depan dalam menerapkan budaya positif? Mungkin rencana saya ke depan bisa seperti menyusun keyakinan kelas bersama murid saya, kemudian melakukan kebiasaan positif seperti membuang sampah di tempat sampah, kemudian berkata yang sopan, berperilaku yang baik, dan tidak suka mengejek temannya. Kemudian bisa berlatih melakukan restitusi, atau latihannya bisa seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, dan ditambah lagi dengan pelatihan di PMM seperti itu.
Iya Bapak Ibu, saya juga sampai saat ini masih terus berlatih untuk menerapkan restitusi, karena dalam praktiknya ketika mengajak anak berdiskusi ini banyak kendala-kendalanya. Ada anak yang belum mampu mengungkapkan apa yang mau dia katakan. Nah ini ternyata kendala-kendala seperti ini yang harus kita atasi. Kita bisa berkolaborasi memanfaatkan materi-materi yang ada di PMM. Sekarang Bapak Ibu monggo, siapa yang kira-kira ingin mengkonfirmasi apa yang perlu kita ulas kembali, atau mungkin ada pertanyaan yang kira-kira Bapak Ibu masih mengganjal dalam perasaan dan ingin diutarakan, silakan Bapak Ibu. Di sini tidak ada yang salah, kita belajar bersama-sama. Oh iya. Nah ini Bapak kita yang paling ganteng. Oh Bapak. Saya ingin mengomentari nomor 2 dan menanya apa yang Bapak butuhkan terkait materi hari ini. Saya sedikit menyikapi untuk pemberian piagam atau apa tadi oleh Afikol atau siapa tadi. Berarti sampai saat ini kita kalau mengajukan itu kita salah menurut saya. Karena kenapa kita berdiri di sini, anak kita kan cuma pemberian piagam, ternyata itu adalah menghukum. Seperti yang saja menurut saya itu menghukum. Karena situ kita anak sudah tidak diberi kebebasan. Itu menurut pemahaman saya. Itu aja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada keyakinan kelas, nah yang tadi kita sudah pelajari Bapak Ibu, ada hukuman dan juga penghargaan. Pada sesi kali ini Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas kita penghargaannya dalam bentuk fisik, misalkan kita mengiming-imingi, ini saya juga pernah melakukannya dengan pemberian snack, permen, atau jajan mungkin dengan yang suka stiker dan lain sebagainya. Nah ini yang dimaksud menghukum dengan penghargaan. Namun Bapak Ibu, untuk muara kita melaksanakan budaya positif nantinya untuk menggali potensi siswa. Nah potensi siswa ini tidak menutup kemungkinan dalam tingkat kecamatan atau tingkat yang kabupaten dan lebih tinggi ini nanti akan bisa berprestasi. Nah tentunya ini mari kita bedakan untuk prestasinya dengan penghargaan berupa fisik yang ada di dalam kelas dan yang berhubungan dengan keyakinan kelas kita. Begitu Bapak Ibu ya? Begitu Bapak, mungkin ada yang dikonfirmasi lagi? Sampun? Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi dari yang lain, dari sayap kanan. Oh iya. Ngobrol lagi Bu. Oke. Ya, terima kasih. Ini memang materi hari ini sangat menarik ya, tentang hukuman untuk anak yang biasanya berbuat salah, nakal, itu kita sulit bagaimana ya mengatasinya. Kalau dulu itu saya itu belajar kalau anak yang salah itu dibimbing, istilahnya diberi bimbingan, itu bagaimana itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu. Jadi kita sudah siang-siang, materinya juga lumayan panas, tapi tidak apa-apa, ternyata antusias dari Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari dulu saya juga mengenal istilah BP itu. Dari SMP, SMA saya juga mengalami hal tersebut ketika saya menjadi seorang siswa. Nah, mungkin istilah bimbingan konseling yang kalau di SMP dan SMA ini kan yang mengatasi itu ada bagiannya tersendiri. Sedangkan kalau di SD ya kita guru kelasnya, ya kita sebagai konselornya. Untuk hukuman dan penghargaan tadi Bu, karena negara kita ini negara hukum, tentunya anak ini harus mengetahui apa yang namanya peraturan. Nah, kalau untuk tingkat SD nanti kita terapkan hal tersebut. Kalau untuk SMP dan SMA kita bisa menyerahkannya, atau kita tidak menutup kemungkinan pola
kolaborasi dengan antar wali kelas ataupun guru BP yang bersangkutan, karena sudah ada bagiannya. Begitu Ibu. Nih, ada lagi yang lain? Sabun? Oke. Anda kalau sesi kita hari ini sudah usai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti punya kontrol diri. Saya juga sampai saat ini masih belajar terus untuk mengelola atau manajemen emosi. Nah, karena kita juga selain mengajar, saat ini kita banyak tugas-tugas tambahan. Nah, ini saya juga manajemen emosinya juga harus lebih tertata dan lebih baik lagi. Bapak Ibu, pada sesi kita diseminasi hari ini telah usai. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya. Saya juga minta maaf apabila selama penyampaian tadi ada hal-hal atau perkataan yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berpantun sedikit untuk menutup sesi kita hari ini. Oh, banyak juga boleh. Iya. Ya, tapi saya minta jawaban Bapak Ibu cakep, cakep gitu ya. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much.